الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan belajar tentang selamat datang Nabi kekasihku, dakwah Rasulullah di Mekah bersama Bapak Ribut Margianto MPD, tim MGMP SMP PAI Kota Semarang. Sebagai tujuan pembelajaran, diharapkan yang pertama mampu menghayati perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ketiga, menerangkan sejarah Rasulullah dari masa kecil hingga dewasa. 4. Menerangkan sejarah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Kelima, menerangkan sejarah dakwah di Mekah. Keenam, menyajikan contoh strategi perjuangan Rasulullah periode Mekah. Sebagai bagian dalam pembelajaran dan pembahasan pada kali ini, yang pertama perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian kita akan mempelajari dan memahami kronologi masa kelahiran sampai masa dewasa. Mempelajari dan memahami peristiwa pengangkatan Muhammad sebagai seorang nabi atau rasul. Kemudian mengkaji dan memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian kita ambil untuk meneladani nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran sang kekasih. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya yaitu Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usia yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah Gurun Mekah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW berdagang dengan pamannya, membawa barang dagangan yang diambil dari Siti Khadijah. Hampir 3 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya yang mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi mulia Nabi Muhammad, antara lain yang pertama berpendirian teguh.
Kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi. Ketiga, memiliki kejujuran yang luar biasa. Keempat, menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Kelima, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Keenam, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. 7. Memiliki sifat percaya diri. 8. Menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah di usia 25 tahun. Mereka dikaruniai 7 anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali, tidak hanya sekali saja. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu yang pertama, Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah untuk menjadi utusannya atau menjadi Rasul. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang kedua, yaitu Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam adalah yang dikenal As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Selain yang tersebut di atas, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan beliau, baik pria maupun wanita. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94-95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94-95.
Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 214 sampai 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Shadaqallahul adzim. Dan artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 214 sampai 215. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau berdakwah secara terang-terangan. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, salah seorang pamannya, Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Dalam dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat banyak hambatan dan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Namun Nabi Muhammad SAW tetap terus berdakwah dan semua hambatan dan rintangan dihadapi dengan kesabaran dan keikhlasan. Demikian anak-anakku semua, sedikit tadi dakwah Rasulullah ketika di kota Makkah. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.